Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Karina Arsanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dengan judul Perbedaan perlakuan pada setiap golongan kelas menurut teori Karl Marx. Sebelumnya, apa sih pengertian dari perubahan sosial sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari perubahan sosial, yaitu pembedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas tertentu secara bertingkat. Macam-macam perubahan sosial dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu perubahan sosial tertutup. Perubahan sosial tertutup biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang menetapkan sistem kasta maupun feodal. Yang kedua yaitu perubahan sosial terbuka. Perubahan sosial terbuka atau juga disebut dengan openness sosial akan memungkinkan tiap individu dari segala lapisan dapat melakukan mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu perubahan sosial campuran. Perubahan sosial campuran adalah golongan dari perubahan sosial terbuka dan perubahan sosial tertutup. Tentunya banyak sekali para ahli yang memuat teori-teori tentang perubahan sosial. Tapi di video kali ini saya hanya menerangkan tentang teori dari Karl Marx. Karl Marx sendiri membagi 3 golongan kelas pada teori yang dia temukan tentang perubahan sosial ini. Golongan-golongan tersebut yaitu golongan yang pertama atau golongan yang berada di paling atas yaitu golongan kapitalis atau bourgeois. Golongan ini yang menguasai tanah dan alat produksi, yang biasanya terdiri dari pejabat, orang-orang berpangkat, pengusaha, dan penguasa. Golongan yang kedua yaitu golongan menengah. Golongan yang terdiri dari pegawai pemerintah, pegawai kantor, pemilik tanah, dan juga pedagang. Dan golongan yang berada paling bawah sendiri atau golongan terakhir adalah golongan yang tidak memiliki tanah dan alat produksi, biasanya disebut dengan golongan proletar. Termasuk juga di dalamnya ada golongan buruh tani, pekerja pabrik, atau budak. Selain 3 golongan kelas tersebut, Karl Marx juga menemukan golongan tanpa kelas. Karena dengan golongan tanpa kelas, maka kedudukan manusia akan sama dan tidak ada lagi manusia yang tertindas. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh dari teori Karl Marx tentang perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar saya. Seorang atau tetangga yang berada pada golongan menengah ke atas biasanya hanya akan berkumpul atau berdiskusi dengan tetangga yang sepadan dan sederajat dengan mereka. Tetangga yang termasuk golongan menengah ke bawah sangat jarang diajak untuk berkumpul atau berdiskusi oleh tetangga yang golongan menengah ke atas tersebut. Sedangkan golongan yang menengah ke bawah lebih cenderung berdiam diri di rumah atau mencari kegiatan di luar lingkungan mereka sendiri. Tetapi tidak semua seperti itu ya teman-teman. Ada juga tetangga yang tidak memihak antara golongan menengah ke atas dan menengah ke bawah, alias tetangga tersebut netral, semua bisa diajak berkumpul atau berdiskusi. Dari contoh tersebut, saya setuju dengan pendapat Karl Marx yang menemukan teori tanpa kelas. Karena dengan begitu, tidak ada lagi tetangga atau masyarakat yang tertindas atau dikucilkan. Dan perbuatan dari contoh yang saya berikan tidak patut untuk ditiru ya teman-teman, karena tidak baik membeda-bedakan seseorang. Sekian penjelasan saya tentang materi perubahan sosial menurut teori dari Karl Marx. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya pada materi kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.